Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Selain dilihat dari posisi koordinatnya atau letak astronomis, letak suatu tempat juga dapat dilihat secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya, negara Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya utara, selatan, barat, dan timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, dari Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Perhatikan gambar 1.15, Indonesia berada pada jalur pelayaran internasional. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial perdagangan dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkih, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan sebagainya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Selain keuntungan letak geografis, Indonesia juga memberikan dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia. Misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. BIG, Badan Informasi Geospasial, menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautan, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar,
yaitu mencapai 99.030 km. Jika adik-adik perhatikan peta jalur perhubungan dunia, tampak banyak alternatif rute pelayaran dunia. Jalur pelayaran tersebut melewati sejumlah selat di dunia. Jalur pelayaran yang dilalui dari Jepang menuju Inggris. Jalur ini melewati negara Cina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Arab Saudi, dan Mesir. Adapun selat yang dilewatinya adalah Selat Malaka, kemudian terusan Suez, dan Selat Gibraltar. Adapun untuk jalur pelayaran Indonesia Saudi Arabia, negara yang dilewati adalah Singapura, Malaysia, Sri Lanka, dan India. Selat yang dilewatinya adalah Selat Malaka, kemudian Selat Bengal Bay atau Maldives Strait, kemudian Selat Gulf Country South Strait. Berikutnya jalur pelayaran Korea Selatan menuju Iran. Negara yang dilewati adalah Cina, Filipina, Indonesia, Singapura, Malaysia, India, dan Yaman. Adapun selat yang dilewati adalah Selat Malaka, Selat Bengal Bay atau Maldives Strait, dan juga Selat Gulf Country North Strait. Kemudian jalur pelayaran Cina Australia. Negara yang dilewati adalah negara Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan selat yang dilewati adalah Selat Filipina atau Filipina Strait, kemudian Biak, Jayapura, atau Selat Malaka, yaitu Jakarta, Australia. Untuk jalur pelayaran Jerman-Jepang, negara yang dilewati adalah negara Singapura, Malaysia, Sri Lanka, India, Saudi, dan Mesir. Selat yang dilewati adalah Selat Malaka, kemudian Maldives Strait, Gulf Strait, dan terusan Suez, juga Gibraltar. Rute pelayaran itu ada dua macam. Ada rute pelayaran utama yang disebut core route, dan ada juga rute pelayaran pendukung atau secondary route. Walaupun tampak rumit, rute pelayaran utama core route pelayaran dunia relatif sederhana, yaitu menghubungkan Amerika Utara, Eropa, dan Asia Pasifik melalui terusan Suez, Selat Malaka, dan terusan Panama. Selat Malaka merupakan salah satu selat tersibuk di dunia. Pada tahun 2004, sedikitnya ada 93.757 kapal melewati Selat Malaka dengan membawa berbagai komoditas seperti minyak bumi dan produk lainnya. Selat Malaka merupakan pintu masuk kapal dagang dari barat, yaitu negara-negara Eropa dan Timur Tengah seperti Prancis dan Arab Saudi, ke arah timur, Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Taiwan, dan lainnya. Dan sebaliknya, banyak kapal tanker pengangkut minyak melewati Selat Malaka untuk dikirim ke negara-negara di Asia Timur.